Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 2373 potong jalur uang. Mengenai kompensasi 3 miliar. Saya tidak menginginkannya, tidak peduli betapa miskinnya saya. Li Fugui, 3 miliar tidak terlalu banyak bagi saya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, Penatua Xuan menangis. Saat ini, dia benar-benar merusak kewaspadaannya. Satu-satunya garis pertahanan di hatiku telah ditembus sepenuhnya. Berlutut di samping guru surgawi Xuan Ming, Penatua Xuan meratap kesakitan, "Yang mulia, mohon setuju. Kesalahan ada pada kami. Jika kami masih tidak setuju, maka Gunung Xuan Ming akan benar-benar dilenyapkan dari dunia ini." Dengarkan ini, Li Fugui mengangguk, lalu mencibir dan berkata, "Haha, setuju saja. Karena kamu sudah setuju sekarang, ikuti aku kembali ke Gunung Xuan Ming." Guru surgawi Xuan Ming dan Penatua Xuan sepertinya dibawa pergi, 3 jiwa dan 7 jiwa. Keduanya berjalan seperti zombie, mengikuti Li Fugui. Dia menunggangi punggung unicorn itu lagi, sebelum Li Fugui pergi. Dia memberitahu Su Zitai dengan serius, "Komandan Su, rawat lukamu dengan baik dan lakukan akibatnya. Saat aku kembali, aku akan memberitahumu tentang penampilanmu kali ini." Mengangguk setuju. Saat malam tiba, Li Fugui dan yang lainnya telah kembali ke Gunung Xuan Ming. Saat ini, Chang Qiong dan yang lainnya tidak jauh dari sana memandangi murid-murid Gunung Xuan Ming yang berlutut di lapangan luas. Setelah Li Fugui dan yang lainnya mendarat, Chang Qiong, Kui Piao dan lainnya melangkah maju satu demi satu. Semua orang dengan cepat bertanya, "Bagaimana? Apakah orang-orang ini sudah sembuh? Mengapa hanya kamu yang kembali? Ada beberapa tetua dan pelindung. Mengapa mereka tidak kembali bersama?" Saudari Ming melangkah maju, mengepalkan tinjunya, dan dengan kejam menceritakan kejahatan keji yang dilakukan oleh guru Xuan Ming dan orang lain di kota Jiangnan. Langit selesai mendengarkan. Segera dia berkata dengan lantang, "Saya tahu bahwa gerombolan pencuri di Gunung Xuan Ming penuh tipu daya. Jadi, lebih dari 500 tentara dari tentara utara tewas dalam perselisihan ini." Pada saat ini, Li Fugui memandang guru surgawi Xuan Ming dan Penatua Xuan yang terpuruk di tanah, dan bertanya, "Sekarang, siapa di antara Anda yang akan mengambil tindakan?" Guru surgawi Xuan Ming berjuang untuk berdiri, dan dia melihat ke arah sekelompok orang misterius di depannya. Para murid Mingsan melihatnya, mata mereka merah, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Selama keheningan, Li Fugui menekankan nadanya lagi, "Tuan Xuan Ming, dapatkah Anda mendengar saya dengan jelas ketika saya mengajukan pertanyaan?" Guru Xuan Ming tersedak dan berkata, Saya akan melakukannya. Jika Li Fugui diizinkan datang, murid dan cucunya akan mati secara tragis di hadapannya dengan cara yang tidak diketahui. Tapi biarkan dia mengambil tindakan. Setidaknya, dia bisa membiarkan murid dan cucu ini meninggal dengan lebih bahagia. Setelah Li Fugui menerima jawaban guru surgawi Xuan Ming, dia mendesaknya, "Kalau begitu, cepatlah dan jangan menunggu di sini." Guru surgawi Xuan Ming mengedarkan vitalitasnya. Dia diam-diam mengatakan maaf dalam pikirannya. Kemudian dia mengambil tindakan dan menyerang massa. Pada saat yang sama, Li Fugui juga tidak menganggur. Dia melirik ke arah unicorn dan menatap unicorn itu. Unicorn mungkin sudah lama tidak merasa kenyang akhir-akhir ini, tetapi sekarang melihat murid Gunung Xuan Ming jatuh satu persatu, unicorn mengikuti di belakang Xuan Ming Tianxi dan mulai menyantap makanannya. Waktu berlalu setiap detik. Kui Piao melihatnya dan menggigil. "Pikirkan baik-baik,
Dia sekarang senang karena dia masih mengetahui keadaan saat ini. Setelah memastikan bahwa dia bukanlah lawan Li Fugui, dia segera mengangkat tangannya dan menyerah. Jika tidak, Sekte Beidou mungkin juga menghadapi hal yang sama seperti Gunung Xuanming. Lebih dari 10 menit kemudian, adegan itu menjadi sunyi. Ketika guru surgawi Xuanming berlumuran darah, dia maju dan berlutut di depan Li Fugui lagi. Li Fugui menundukkan kepalanya dan memandang guru surgawi Xuanming. Dia tidak menyangka bahwa rambut abu-abu lelaki tua itu kini berubah menjadi salju. Putih, hanya, rambut putih ini telah diwarnai merah oleh darah. Penatua Xuan mengangkat kepalanya dan meraung ke langit. Beberapa detik kemudian dia melihat Penatua Xuan memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya langsung jatuh ke tanah, dan dia meninggal. Guru surgawi Xuanming menoleh. Air mata mengalir di matanya. Setelah melihat Penatua Xuan yang jatuh ke tanah, kebencian di matanya menghilang saat ini. Li, sekarang bisakah kamu menyelamatkan murid-murid Gunung Xuanming yang tersisa? Li Fugui mengangguk. Dia mengetahuinya, Gunung Xuanming menderita kerugian besar kali ini, dan kekuatannya telah sangat berkurang. Mulai sekarang, orang-orang ini akan patuh saja. Jika dia tidak patuh, dia bisa membiarkan Guru Tengxi atau Guru Tao Qianhe mengambil tindakan, dan Gunung Xuanming dapat dengan mudah dimusnahkan. Saya berjanji kepada Anda ketika saya datang ke sini bahwa selama Anda bersedia memberi kompensasi dan membiarkan lebih dari 5.000 murid ini membayar nyawa lebih dari 500 tentara Angkatan Darat Utara yang tewas, maka saya akan membiarkan Anda menunggu. Telah dibunuh olehmu, selama kamu menyelesaikan masalah kompensasi, aku akan memimpin orang-orangku untuk pergi. Di masa lalu, Penatua Minglah yang bertanggung jawab atas keuangan Gunung Xuanming. Disayangkan, Penatua Ming sekarang sudah meninggal. Lihat situasi ini, Guru Surgawi Xuanming hanya bisa membiarkan murid-murid Penatua Ming keluar. Kompensasi Li Fugui tidak peduli dengan masalah sepele yang berantakan ini. Dia hanya berkata terus terang kepada Guru Xuanming, Anda dapat menyerahkan masalah kompensasi kepada bawahan Anda. Setelah itu, Li Fugui berkata kepada Saudari Ming, tolong hubungi mereka kali ini. Saya punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada Tianxi Xuanming di sini. Saudari Ming tidak menolak, berdiri dan bernegosiasi dengan murid-murid Penatua Ming. Li Fugui menatap Guru Surgawi Xuanming dan tersenyum kepadanya. Guru Xuanming, bisakah kami pergi ke aula utama Anda untuk membahas beberapa masalah sepele sekarang? Guru Surgawi Xuanming sama sekali tidak dapat memahami pikiran Li Fugui. Dia menatap Li Fugui dengan ekspresi bingung. Ditanya, Tuan Lembah Li, saya ingin tahu apa lagi yang ingin Anda diskusikan dengan saya. Li Fugui berkata sambil tersenyum, ayo pergi, Anda akan tahu kapan kita sampai di sana. Li Fugui berkata dengan serius kepada Guru Tengxi di sebelahnya, Tengxi, silakan masuk bersama saya. Guru Tengxi tidak banyak bicara dan mengikuti di belakang Li Fugui. Di bawah kepemimpinan Master Xuanming, mereka bertiga segera tiba di aula utama Gunung Xuanming. Li Fugui melirik ke aula besar di depannya, lalu melangkah maju dan duduk langsung di singgasana yang mewakili status Master Sekte Gunung Xuanming. Dia kemudian berkata terus terang kepada Guru Surgawi Xuanming, Tuan Xuanming, sekarang semuanya sudah selesai, ayolah. Aku tidak perlu bertele-tele denganmu. Saya pikir Anda juga harus memahami bahwa sekarang Gunung Xuanming telah menjadi seperti ini. Keluarga kaya yang Anda kendalikan sebelumnya tidak berguna bagi Anda. Selain itu, kekuatanmu saat ini mungkin tidak sebaik beberapa keluarga bangsawan yang kamu dukung. Oleh karena itu,
Aku juga telah memikirkan jalan keluar untukmu. Sekarang kamu bisa menggabungkan keluarga bangsawan ini dan kota-kota tempat orang kaya keluarga berada, serta beritahu mereka alamat mereka. Dan saya dapat meminta Guru Tengsi untuk pergi ke sana dan mengambil alih mereka, sehingga mereka tidak akan saling membunuh setelah mengetahui tentang apa yang terjadi di Gunung Xuanming Anda. Tuan Xuanming tercengang. Dia awalnya mengira Li Fugui hanya akan membunuh murid Gunung Xuanming mereka kali ini dan kemudian berhenti di situ. Tapi yang tidak saya duga adalah, orang ini adalah Li Fugui. Bukan hanya untuk menyingkirkan murid Gunung Xuanming mereka. Selain itu, mereka juga akan langsung memutus semua sumber pendapatan dari Gunung Xuanming. Jika itu masalahnya, apalagi pembangunan di Gunung Xuanming. Kalaupun ingin terus bertahan di pegunungan, itu sulit. Pikirkan ini, Guru Surgawi Xuanming tidak punya pilihan selain berlutut lagi dan berkata dengan menyedihkan kepada Li Fugui dengan isak tangis, "Guru Li, saya mohon Anda memberi kami 1.800 murid yang tersisa di Gunung Xuanming cara untuk bertahan hidup. Kita pergi sekarang. Tuan Teng dia telah mengambil alih keluarga kaya dan bangsawan ini, dan kami, murid Gunung Xuanming, juga perlu makan dan minum." Li Fugui tidak menunggu sampai Guru Xuanming selesai. Kemudian dia melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Xuanming, apa yang kamu bicarakan? Jangan khawatir, ketika Tuan Teng She mengambil alih keluarga kaya dan keluarga bangsawan ini, Anda Gunung Xuanming tidak akan punya uang. Anda bisa memintanya dari Guru Tengsi." Guru Surgawi Xuanming menoleh. Dia memandang Guru Tengsi dengan tidak percaya. Dia tahu persis apa maksudnya, sisi baiknya. Tuan Teng dia baru saja mengambil alih keluarga kaya dan bangsawan ini. Tapi di dunia, ini setara dengan mengambil alih Gunung Xuanming mereka secara langsung. Dan dia, pemimpin sekte Gunung Xuanming, juga tidak akan melakukan apapun di Gunung Xuanming. Tepat ketika Tuan Xuanming ragu-ragu, Tuan Teng dia berbicara. Dia berkata dengan dingin kepada Guru Xuanming, "Saudara Xuanming, sejujurnya, guru kami sangat baik kepada Anda kali ini. Jika hal semacam ini telah dikesampingkan sebelumnya, guru kami baru saja memasuki seni bela diri kuno. Dunia, dia pasti akan membunuh semua orang di Gunung Xuanming tanpa meninggalkan jejak. Tapi kali ini, Tuan kami setidaknya meninggalkan secercah harapan untukmu di Gunung Xuanming. Mengingat hal ini, Anda harus berterima kasih kepada Tuan kami, tetapi Anda masih memiliki dendam terhadap kami. Ini adalah kesalahan Anda." Guru Surgawi Xuanming tidak memiliki pemikiran lain dalam pikirannya. Saat ini, dia hanya punya satu pikiran tersisa, yaitu mencoba membiarkan murid-murid Gunung Xuanming yang tersisa bertahan hidup terlebih dahulu. Dengan pemikiran ini, dia hanya menghela nafas dan berkata, Oke, Saudara Tengsi, dengarkan baik-baik sekarang. Perusahaan berikut telah memberikan dukungan keuangan kepada Gunung Xuanming kami sebelumnya. Xuanming Tianxi tanpa syarat memberikan dukungan keuangan kepada Gunung Xuanming kami Gunung Xuanming. Keluarga bangsawan dan keluarga kaya dengan dukungan finansial berbicara secara rinci. Setelah Guru Xuanming selesai berbicara, Li Fugui mengarahkan pandangannya pada Guru Tengsi dan bertanya dengan serius, "Apa kabar, Tengsi? Apakah Anda memiliki kemampuan untuk memimpin keluarga ini?" Guru Tengsi berkata dengan percaya diri, "Jangan khawatir, Guru, Anda boleh pergi, ini penting bagiku. Aku berjanji mulai sekarang, orang-orang ini akan sepenuhnya melepaskan diri dari belenggu Gunung Xuanming dan memilih untuk mengikutimu." Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu mengikutiku atau tidak sama saja? Kalau begitu, maka kamu harus melakukan perjalanan."
Selanjutnya kita akan pergi ke paviliun penakluk iblis. Setelah kamu menyelesaikan masalah ini, kamu bisa datang ke paviliun pengikut iblis untuk mencari kami. Atau setelahnya, Anda telah menyelesaikannya, Anda dapat menghubungi kami. Hubungi kami. Master Teng She mengangguk. Kemudian dia mengucapkan selamat tinggal kepada Li Fugui dan yang lainnya, dan pergi ke berbagai kota di Tiongkok untuk menaklukkan keluarga kaya dan bangsawan tersebut. Setelah Li Fugui tenang, Kui Piao dan yang lainnya dipanggil ke aula utama semalaman. Setelah semua orang dengan hati-hati mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan tindakan-tindak lanjut di depan Guru Xuanming. Jadi dia menginap 1 malam di Gunung Xuanming. Lalu keesokan paginya, pergi langsung ke paviliun penakluk iblis. Dalam perjalanan, semua orang duduk di belakang unicorn. Kui Piao sekali lagi menyebutkan beberapa informasi tentang paviliun penakluk iblis kepada Li Fugui. Tuan Li, paviliun Fumo terletak di Gunung Fumo. Gunung Fumo milik Gunung Fumo. Pegunungan tersebut membentang hampir 1000 mil. Dan daerah sekitarnya semuanya merupakan wilayah paviliun Fumo. Gunung itu berhutan lebat, tapi masih ada orang yang tinggal di pegunungan. Ada banyak penduduk setempat. Jika kamu menggunakan keajaiban langit dan bumi, kamu mungkin melukai penduduk di sini. Jadi kita tidak bisa menangani Gunung Fumo dengan cara yang sama seperti kita menangani Gunung Xuanming, tapi kita harus mencari cara lain. Li Fugui mengangguk ringan dan berkata terus terang kepada Kui Piao, saya sudah mempertimbangkan masalah ini. Karena kita tidak bisa langsung mengalahkan paviliun Fumo, maka kita bisa pergi jauh ke pegunungan untuk mencari lokasi Gunung Fumo, lalu bernegosiasi dengan Fumo Yuanzong. Aku tidak ingin menyelesaikan kata-kataku. Chang Qiong tampak bermasalah saat ini, dan berkata dengan sedikit ketidakberdayaan, saudaraku, meskipun metode ini dapat dilakukan, jalan menuju Gunung Fumo sulit dan berbahaya, dan yang paling penting adalah Gunung Fumo memiliki 366 cuaca berawan dan berkabut selama 15 hari, dan kami tidak dapat menemukan Gunung Fumo dari ketinggian, jadi kami harus masuk lebih dalam melalui hutan. Kedua, saat kita datang ke Gunung Xuanming kali ini, kita dapat melihat bahwa 6 sekte besar sudah mengetahui bahwa kita akan mencari masalah bagi mereka. Oleh karena itu, dapat dipastikan sisi Gunung Fumo juga sudah siap. Saya tidak tahu banyak tentang situasi di Gunung Fumo. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chang Qiong dan Kui Piao sekarang, dia merenung sejenak. Kemudian dia bertanya kepada mereka berdua dengan serius. Baiklah. Mari kita rangkum bahaya apa yang mungkin kita hadapi saat kita pergi ke Gunung Fumo kali ini. Kui Piao berkata terus terang, bahaya tersebut terutama terkonsentrasi pada 2 aspek. Yang pertama adalah racun yang bisa dilihat di mana-mana di hutan. Tentu saja, dengan kekuatan kita saat ini, kita bisa menggunakan vitalitas yang kuat di tubuh kita untuk melawan bahaya racun pada tubuh kita. Tetapi ada satu hal, yaitu dalam perjalanan jauh ke dalam hutan, vitalitas kita akan sangat terkuras. Bahkan mungkin saja saat kita sampai di kaki Gunung Fumo, vitalitas dalam tubuh kita sudah habis-habis. Ini yang pertama, dan yang kedua, itu adalah teknik penekan iblis di Gunung Fumo dan 3 formasi yang dipraktikkan oleh 3 tetua Gunung Fumo untuk membunuh iblis, menjebak iblis, dan membakar iblis. Di antara ini formasi pembunuh iblis, selama kita penuh energi, itu tidak akan berguna. Tetapi formasi perangkap iblis dapat menjebak orang secara tidak kasat mata, kehilangan diri mereka sendiri, dan dimanipulasi oleh orang lain. Ada juga formasi pembakaran iblis, dengan kobaran api. Li Fugui mendengar ini. Senyuman tipis muncul di sudut mulutnya, dan dia berkata dengan tidak setuju, jangan khawatir, jika ini masalahnya, saya punya cara untuk menghadapinya.
Kui Piao buru-buru bertanya. Metode apa? Dengan santai mengambil tas yang dibawanya. Dia mengeluarkan semua batu yuan dan membagikannya kepada semua orang. Pada saat yang sama, dia berkata terus terang kepada semua orang. Sekarang saya bisa mengajari Anda teknik menyerap yuan qi dengan cepat batu yuan. Setelah Anda mempelajari teknik ini, Anda dapat mengisi kembali yuan qi di tubuh Anda kapan saja. Adapun 3 formasi, kamu tidak perlu khawatir. Denganku di sini, aku dapat memastikan bahwa kamu aman dan sehat. Kui Piao bertanya dengan tergesa-gesa. Apakah itu berarti kamu tahu cara menghancurkan ketiga formasi ini? Bersambung.